Saudara, saya bersyukur sekali karena ada banyak jalan Tuhan yang seringkali kita ini susah mengerti. Tapi kebodohan kita itu direkayasa Tuhan begitu rupa. Sampai kita ini ada di dalam rencananya. Saudara, kalau mau ikuti perjalanan hidup kita, berapa kali kita ini melakukan begitu banyak kebodohan. Berapa kali hidup kita melakukan begitu banyak dosa. Berapa kali kita ini bebal. Berapa kali kita ini susah ditembusi oleh cinta Tuhan. Berapa kali, berjuta kali kita ini merasa Tuhan meninggalkan kita. Jutaan kali kita merasa membiarkan hati kita beku. Dan kita berpikir itu tidak apa-apa, tapi itu sangat menyakiti Tuhan dan merugikan kerajaan surga. Saudara, ada hari-hari di mana kita tidak melihat janji Tuhan digenapi. Ada hari-hari kita melihat doa kita belum dijawab Tuhan. Dan itu membuat kita marah kepada Tuhan. Tapi toh Tuhan dalam kesetiaannya selalu mereka-rekakan merekayasa yang ajaib dalam hidup kita. Sampai kita ini dikatrol jutaan kali. Sampai kita berjumpa dengan yang namanya kasih Tuhan. Saudara, tadi waktu kita berdoa, saya itu merasa Tuhan sangat ingin menyembuhkan banyak dari kita. Tuhan sangat ingin meyakinkan saudara bahwa betapa engkau orang-orang yang Tuhan pilih. Dari sudut pandang surga, surga berketetapan dan berkeputusan untuk memilih saudara. Saudara, seringkali yang membuat kita tidak bisa lihat Tuhan bukan karena Tuhan pergi dari kita. Tapi karena kita marah. Tidak bisa melihat Tuhan. Alkitab berkata yang menjadi penghalang doamu dijawab adalah dosamu. Dan itu membuat kita pergi meninggalkan jalan Tuhan. Saudara, hari ini Tuhan berkata sekali lagi. Panggil namanya. Nama itu berkuasa. Membuat hatimu disembuhkan. Membuat hatimu ketemu Tuhan. Membuat hidupmu terjadi yang namanya pembalikan keadaan. Amin. Saudara, kalau sudah tidak tahu harus berkata apa dan berbuat apa, panggil namanya. Dan dia akan bersegera menolong engkau. Saudara, malam hari ini sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan. Saudara, kita akan belajar tentang sumpah. Saudara, mungkin ada banyak dari saudara berpikir, aduh ini apa lagi ya? Perjanjian masih bingung, sumpah bingung, hukum ketetapan bingung. Saudara, saya cerita sedikit karena waktu gak banyak. Saudara, kita mengenal pertama itu adalah hukum. Saudara, dari sekian banyak hukum itu ada namanya hukum dosa. Saudara, kalau engkau, Alkitab bilang begini, sebab upah dosa adalah maut, itu hukum dosa. Saudara, berapa kali engkau berdosa dalam sehari? Saudara harusnya mati, sudah dari kapan tahu? Ya, saudara nggak ada di sini. Tapi hari itu Alkitab berkata begini, ada hukum dosa. Saya agak cepat ya, saya berdoa saudara menangkap. Nanti kalau saudara nggak nangkap, saudara ulang lagi pelajarannya, saudara lihat rekamannya, videonya, atau saudara lihat PPT-nya. Saya berdoa malam ini saudara mengerti kenapa kita ada sampai hari ini. Saudara, ada yang namanya perjanjian darah. Yesus, Alkitab berkata di kitab Matius, dia datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tapi menggenapkan hukum Taurat atau hukum dosa. Saudara, waktu hukum Taurat diturunkan, sebenarnya Tuhan ingin membuat kehidupan bangsa Israel teratur. Tapi justru dari situlah mereka mengenal yang namanya dosa. Mereka tahu yang namanya mata ganti mata, gigi ganti gigi, tampar pipi kanan harus kasih pipi kiri dan sebagainya. Saudara pernah dengar ayat itu ya? Dan Alkitab bilang Yesus datang bukan untuk menghilangkan, dia menggenapkan, makanya dia harus mati di kayu salib.
Matius berkata, dia menggenapkan. Saudara, waktu dia mati di kayu salib, hanya darah Yesus, anak domba Allah yang tidak bercacat celah itu, yang lebih kuat kuasanya dari darah Habel, itu membuat darahnya tertumpah dan berlaku penebusan dosa satu dunia. Tapi ada syaratnya. Roma 10 berkata begini, hati percaya, mulut mengaku, maka dia diselamatkan. Saudara, Yohanes 3 ayat 16 berkata, barang siapa yang percaya, maka dia akan diselamatkan. Maka perjanjian darah penebusan itu berlaku atas hidupnya. Harus syaratnya percaya. Kalau nggak percaya nggak terjadi. Saudara, itu perjanjian. Perjanjian itu harus dua pihak. Kalau saudara buat perjanjian jual beli, saudara harus ada dua pihak yang punya perjanjian. Saudara punya perjanjian kontrak rumah, saudara punya perjanjian jual rumah, jual mobil, jual kendaraan, saudara punya perjanjian tanah apapun, harus dua pihak. Salah satu mangkir, perjanjiannya gugur, betul ya? Itu perjanjian. Saudara, hari ini Tuhan berikan perjanjian, tapi tidak semua orang mengerti kuasa darah Yesus, bahkan lewat tubuh dan darahnya. Ada banyak orang makan minum perjanjian seenaknya. Mereka tidak mengerti itu kuasa yang Tuhan beri di dalam lambang tubuh dan darah Yesus untuk mengerjakan penebusan dan membuat kita hidup serupa dan segambar dengan Kristus. Saudara, kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Dia sangat berkepentingan mengembalikan wajah dan rupa saudara seperti keputusannya pertama, serupa dan segambar dengan Yesus. Amin. Sudah boleh lihat kiri kanan, sudah serupa dengan Kristus. Nah, ya agak mirip ya, giginya mirip mungkin ya. Sudah harus bersinar cemerlang serupa segambar dengan Kristus. Amin. Saudara, tidak cukup sampai di situ, karena banyak orang tidak mau mengerti, tidak bisa mengerti. Karena iblis coba merusak semua, menipu, membuat kita tidak mengerti kuasa darah dan salib dan kebangkitannya. Tuhan bergeser kepada yang namanya sumpah. Saudara, sumpah itu kayak gini loh. Oh, saudara punya anak. Saudara banyak udah punya anak ya. Saudara, misalnya anakmu nakal kayak apa, rusaknya kayak apa, memalukannya kayak apa, rasanya kalau boleh. Dia bukan anakku lagi, tidak bisa, darahmu ada dalam darahnya dia. Saudara, sumpah itu dari pihak Tuhan, yang waktu lihat saudara, dalam kebodohanmu engkau bertobat, dalam kerusakanmu engkau mencari Tuhan, tolong aku, sembuhkan aku, pulihkan aku, Tuhan, tolong aku yang bodoh ini. Jeritanmu itu yang membuat Tuhan berkata, demi sumpahku, aku mempertahankan engkau anak. Persoalannya saudara, anak atau bukan? Wahyu 3 ayat 20 berkata, lihat aku berdiri depan pintu mengetok. Yesusnya di mana? Di luar. Sedih ya? Itu keadaan banyak orang Kristen. Saya berdoa dalam semua kerusakan kita, kejatuhan kita, kebodohan kita, kebebalan kita, apapun yang hari ini engkau bahkan bisa jejerkan semua dosamu. Kau cuma jerit panggil nama itu. Kau berkata, Tuhan tolong aku. Aku butuh engkau lebih dari tarikan nafasku. Saudara, jeritan yang keluar dari dalam hatimu yang kau tahu, tidak ada satu pun yang bisa tolong kau kecuali Yesus. Hari itu, waktu dia menoleh, dia berkata, tidak kau pandang hina hati yang remuk. Kau datang sebagai anak. Aku bersumpah demi diriku. Aku mempertahankan hidupmu. Aku mempertahankan kotamu. Aku mempertahankan bangsamu. Aku mempertahankan keluargamu.
Tapi kalau saudara berdosa dan iblis menipu saudara, iya kan? Saudara pergi dan berkata, saudara tidak ibadah, tidak Tuhan-Tuhan, tidak rohani-rohanian. Saudara jangankan kau sampai disumpah, di perjanjian, engkau habis kena hukum dosa. Maut bukan cuma bicara tentang mati fisik, tapi itu juga bicara tentang penyakit. Itu bicara tentang kematian cinta, kematian harapan hidup, kematian iman, kematian kesempatan berkat, tingkap langit tertutup, tanah besi, langit tembaga, apapun yang kau kerjakan, kau tidak lihat jawaban doa. Bagian kita adalah seharusnya kematian. Tapi kalau engkau mengerti ini, engkau berkata, Tuhan, bawa aku masuk sampai di level sumpah. Sampai engkau berkata, Tuhan, bersumpahlah. Pertahankan hidupku, pertahankan keluargaku, pertahankan kotaku, pertahankan Indonesia. Sampai Tuhan menoleh dan berkata, demi diriku, aku bersumpah, aku akan melakukan lebih dari yang engkau minta. Saudara, sumpah itu sesuatu yang ajaib sekali. Karena itu mengatasi semua kebodohan dan kejahatan kita. Hari ini kita akan belajar tentang 3 sumpah. Saya berdoa waktunya cukup. Saudara, yang pertama kita akan belajar tentang sumpah matahari. Saudara, di Mazmur 84 ayat 11a, Alkitab berkata, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Saudara, ini janji yang Tuhan berikan buat hidup kita. Saudara, Tuhan berkata di kitab lain, di kitab Mika, bahwa pada hari ini aku akan membuat tembokmu dibangun. Aku akan membuat perisai dalam hidupmu. Aku akan membangun perlindungan. Saudara, kenapa penting? Penting sekali. Kalau saudara bekerja susah payah, dan tiba-tiba berkatmu, kalau engkau hidup tanpa perlindungan, kau hidup tanpa tembok, tiba-tiba berkatmu bocor. Misalnya ada masalah atap bocor, ada masalah mobil rusak, ada masalah ada yang masuk rumah sakit, ada masalah tiba-tiba ditipu orang. Dan saudara, itu keadaan-keadaan tanpa perlindungan. Saudara harus mengerti, hari ini Tuhan berkata, aku adalah matahari dan perisai. Saudara, ini bagian dari waktu engkau berkata, Tuhan, aku mau bersama dengan engkau, menjadi orang yang menikmati sumpahmu. Dan hari ini Tuhan berkata, aku berikan kepadamu janji di dalam sumpah matahari, bahwa tembokmu akan dibangun, karena aku adalah tembok dan perisai bagimu. Amin. Saudara, yang berikut, Kejadian 8 ayat 22. Ini bagian dari sumpah matahari. Saudara, kita berkata, selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara, Alkitab berkata, selama bumi masih ada, artinya matahari masih terbit. Saudara pernah lihat matahari tidak terbit? Tidak pernah? Pernah? Ada yang pernah? Kalau gerhana matahari ya, ketutup. Saudara, Alkitab berkata, selama bumi masih ada, maka aku Tuhan, saudara, ini di kitab Yehezkiel yang lain, akan memastikan bahwa matahari terbit di pagi hari dan bulan di malam hari. Dan Alkitab berkata, selama ada matahari dan bulan, perjanjianku terhadap para imamku tidak akan berlalu. Saudara, engkau adalah imam bagi keluargamu. Engkau adalah imam bagi bangsamu. Engkau adalah imam bagi kotamu. Engkau adalah orang yang berdiri siaga, berjaga-jaga bagi apapun yang Tuhan percayakan buatmu hari ini. Saudara, ini janji Tuhan.
Ini janji Tuhan. Dan Tuhan berkata, selama masih ada matahari terbit bumi, selama itu masih ada musim menabur menuai. Maka saudara, dari firman ini saudara harus mengerti, Tuhan sedang memberi sebuah janji bahwa akan ada masa tuaian. Saudara mau menuai apa? Saudara mau menuai kesehatan? Saudara mau menuai persatuan? Saudara mau menuai pemulihan? Saudara mau menuai berkat? Nah, berkat baru banyak yang amin. Saudara mau menuai apa? Pemulihan. Saudara mau menuai, aku mau dapat perguruan tinggi yang bagus. Aku pengen dapat jodoh yang terbaik. Aku pengen lihat orang tuaku dipulihkan. Aku pengen lihat keluargaku beribadah bersama-sama. Apapun yang saudara ingin. Alkitab bilang apa? Selama bumi masih ada, saudara ada masa saudara menabur kasih. Menabur doa. Menabur pertobatanmu. Saudara menabur syafaatmu buat keluarga. Saudara menabur semua yang Tuhan taruh di hatimu. Saudara tidak bisa berharap, aku mau menuai tapi tidak mau menabur. Alkitab dengan jelas berkata, selama bumi masih ada, bagian dari sumpah matahari, maka ada masa musim menabur dan menuai. Saudara mau menuai 8 miliar jiwa penduduk dunia? Saudara mau menuai melihat kegerakan dan lawatan? Saudara mau menuai pertobatan pemulihan di mana-mana? Saudara mau menuai melihat pujian dan penyembahan di jalan-jalan? Saudara mau melihat penginjilan terbuka di mana-mana? Mari tabur syafaatmu. Tabur ceritamu kepada Tuhan. Tuhan, selamatkan bangsaku. Selamatkan keluargaku, selamatkan kotaku, selamatkan Tuhan, supaya aku ini tidak kena kepada yang namanya penyesatan, kepahitan, perasaan-perasaan yang membuat aku tidak bisa melihat Engkau dengan caramu dan tertipu dengan apa kata dunia. Saudara, ini janji Tuhan. Alkitab berkata, ada masanya, mari menabur, mari menuai. Karena Tuhan janjikan itu buat setiap kita. Saudara, yang berikutnya, Yesaya 30 ayat 26. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Saudara, ada janji di dalam sumpah matahari, yaitu Tuhan sangat ingin mengerjakan kebenaran dan terang dalam hidup kita, bukan kegelapan. Karena itu Tuhan berkata, Dia membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Karena itu Alkitab berkata, saudara akan memiliki kekuatan yang sangat besar dan daya tahan yang sangat kuat. Saudara, saya satu hari ketemu satu anak. Kita ambil dari provinsi, korban kerusuhan. Saudara, anak ini masuk di sekolah kami. Saya dipercayakan Tuhan untuk ada di sekolah Mahanaim. Saudara, anak ini masuk kelas 1 SMP, umur 17 tahun. Laki-laki. Saudara, ini anak mindernya luar biasa. Dan ya minder karena umur, karena tua dan semuanya. Dan dia membawa luka yang sangat mengerikan. Saudara, satu hari saya jalan dari kantor saya ke kantor tata usaha ke depan. Saya lihat di dekat saya itu ada kerumunan, teman-teman anak-anak murid tuh ngerumunin satu orang nyanyi Happy Birthday to You.
Saya mikir, oh ada yang ulang tahun. Dah, saya masuk ke kantor tata usaha. Terus saya keluar lagi setelah selesai, saya kembali kantor saya. Waktu saya mau kembali, saya ketemu satu anak. Dan anak saya tanya, siapa yang ulang tahun? Dia menyebut nama anak ini, anak yang kita bawa dari provinsi ini. Oh, saya bilang, oh ya sudah, saya cuma pengen tahu aja. Saya jalan ke kantor saya, di depan pintu kantor saya, tiba-tiba ada suara di hati saya bilang begini, kamu enggak pengen merayakan ulang tahunnya dia. Seumur hidup dia enggak pernah tahu rasanya dirayakan. Saya bilang, aduh Tuhan, enggak ada waktu, sibuk. Tuhan bilang, lakukan. Kemudian saya izin sama suami saya, karena ini murid laki-laki. Kami pergi di mall dekat sini dan saya ajak dia makan aja. Saudara, dia ini tidak pernah makan pizza. Tidak pernah sama sekali. Saya ajak ke situ, ya saya cerita, ini makanan, ini ada adonan roti, di atasnya itu ada sapi, ada ayam, ada keju, dan saya terangkan, kamu mau yang mana? Saya nggak tahu, saya pilih yang ini aja, yang gampang. Saudara, singkat cerita, makanannya keluar, dan dia makan, dia merasakan enak sekali. Saudara, saya ini sangat suka pizza. Tapi lihat dia makan itu, saya jadi nggak jadi makan. Saya lihat dia makan lahap sekali. Nambah, dia bilang boleh nambah nggak? Boleh, boleh. Saya pesan lagi. Singkat cerita hari itu, saya habis 300.000 buat dia aja makan. Saya bilang, Tuhan, saya ini belum makan. Saya tuh nggak pernah pengeluaran. Saya tuh hari itu tuh belum punya pemasukan yang cukup banyak. Buat saya pengeluaran 300.000 itu sesuatu banget deh. Dan akhirnya selesai. Dan saya bilang, ya sudah, ayo kita pulang. Saya bilang sama ulang tahun, terus saya doakan. Begitu pulang, suara yang sama yang bicara di hati saya depan pintu kantor saya, bicara lagi. Bicaranya begini, kamu enggak pengen beliin dia kado? Lalu kemudian saya bilang, kado di mana ya? Kado tuh harus ke tempat-tempat tertentu biar murah. Kalau di sini pasti mahal. Karena sudah didatangkan dari mana-mana dan biayanya mahal dan sebagainya. Singkat cerita, kita itu mau turun lewat satu eskalator dan itu harus melewati satu toko kamera. Saya karena nggak punya spion ya, saya ngajak dia bicara supaya saya memastikan dia nggak berhenti di toko itu. Jadi kita jalan, saya terus bicara apa aja lah. Pokoknya dia nyaut. Sampai lewatin toko itu, suaranya dia hilang. Saya berhenti, saya bilang, waduh, jangan. Saya noleh, benar dia berhenti di situ. Saudara, hari itu lagi lagi boomingnya MP4. Ya, udah lumayan lama, tapi dia sangat suka musik. Saudara, hari itu saya harus beli. Dan hari itu karena memang saya nggak punya waktu buat pergi tempat jauh, itu harganya mahal sekali. Harganya sekitar 400-500 ribu, saya lupa. Terus setelah dibeli, dia bilang ini sudah lama saya pengen. Setelah beli kita turun tangga, dia tuh sibuk, dia manggil saya mama. Makasih ya ma, dalam hati saya, wah kamu seneng, saya lemes. Pengeluarannya banyak banget hari ini, cuma berapa jam aja. Tapi saudara, hari itu hati saya bukan hati malaikat kok. Saya kesel, saya bilang, Tuhan kenapa sih Tuhan kasih perintah kok begini. Pulang kan saya harus tanggung jawab sama suami saya ya, pengeluaran segini hari ini. Singkat cerita saya sudah lupa. 1 minggu kemudian kita biasa hari itu kita doa buat gedung baru. Saudara, hari itu seperti biasa, karena sudah terbiasa saya tutup mata. Suami saya bilang, waktu itu pimpinan saya Pak Luki yang tadi sesi yang sebelum saya. Beliau bilang, suami saya bilang begini, Pak, ini anak-anak nabur uang buat pembangunan. Loh, uang jajannya mereka cuma 2.000, 3.000 loh. Mereka itu kadang-kadang rela puasa
minum air aja. Supaya mereka melihat, mereka bilang, kami pengen punya gedung sekolah. Saudara, hari itu mereka nabur uang jajan mereka dan sama Pak Luki dibilang taruh aja di atas denah gedung yang baru. Saudara, mereka kumpulkan berapapun gak akan cukup kok. Gak ada sepersekiannya. Saudara, singkat cerita, waktu ditaruh, Pak Luki itu bilang begini, ada barangnya. Saya tuh penasaran, pengen tahu apa sih anak-anak tuh ngasih barang apa sih. Begitu saya buka mata, saya lihat MP4 itu di situ. Baru benar-benar baru dan tidak rusak sama sekali. Saya cuma bisa nangis dan saya bilang, Tuhan. Saudara, anak ini anak yang besar dengan parang di leher. Saudara, kalau dia bersalah dia harus lari ke hutan. Karena kalau nggak lari hutan dia ditembak sama papanya pakai senapan angin. Sakitnya bukan minta ampun. Itu 2 hari nggak mandi baru kembali ke rumah. Anak ini besar dengan sangat luka dan sakit. Dan dia berpikir, aku anak yang tidak berguna dan sia-sia. Dia bahkan tidak tahu kenapa harus dibawa ke Bekasi. Saudara, hari itu, waktu saya lihat itu, saya cuma bilang, Tuhan, waktu saya ngasih ke dia, hati saya gak murni kok. Bahkan dia gak tahu saya kesel. Tapi waktu dia melakukannya, saya gak tahu apa yang ada di hati. Saudara, singkat cerita, saya harus pergi ke provinsi. Saya keluar ketemu dia. Kita ngobrol sebentar. Dia bilang, Mak, sakit. Saya tahu rasa itu. Dia bilang, aku pikir aku udah gak ada gunanya. Tapi hari itu waktu mama beliin aku barang yang aku paling pengen, yang gak mungkin lah. Siapa sih yang mau beliin anak model kayak aku ini, barang kayak gitu. Hari itu aku pikir, itu Tuhan yang mengasihi aku. Saudara, kita berkata Tuhan sanggup menyembuhkan bekas pukulan. Dia sanggup memulihkan. Apakah engkau berteriak kepada namanya? Atau engkau membiarkan hidupmu, ya sudahlah hidupku memang begini. Dan engkau tidak pernah lihat pertolongan bersegera menyerbu engkau. Hari ini saya berkata, kalau engkau menginginkan sumpah itu, mari kejar. Dan mari ingini, mari teriak nama itu. Dia menyembuhkan engkau. Dia memulihkan engkau. Dia membuat hidupmu sangat berguna. Bagi banyak orang. Bagi kotamu. Bagi bangsamu. Amin. Saudara, saya teruskan dengan cepat karena waktu. Saudara, saya bacakan di Mazmur 104 ayat 19-24. Engkau telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergelak ke semua binatang hutan, singa-singa mulai mengaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Saudara, pernah begini enggak? Tiba-tiba waktu saudara bangun, matahari terbit, saudara itu harus ada yang nyuruh dulu. Ini waktunya ke kantor. Kan gak ada ya. Matahari itu udah terang. Aduh, aku udah terlambat, di jam berapa? Tiba-tiba itu menggerakkan engkau melakukan segala sesuatu on position pada tempatnya. Saudara, kalau engkau ada di dalam sumpah mataharinya Tuhan, engkau akan membuat segala sesuatu tertata pada tempatnya. Ada kuasa yang Tuhan berikan. Waktu engkau ada di kotamu, engkau berkata, tidak boleh hujan, tidak boleh ada bencana, tidak boleh ada banjir. Engkau berkata, tidak boleh ada kerusuhan. Maka segala sesuatu ada pada tempatnya. Saudara, saya berdoa, saudara mengerti ini bagian dari janji Tuhan. Waktu saya tinggal 5 menit. Saudara, yang berikutnya saya bacakan tentang sumpah keset. Saudara baca di rumah sumpah keset 2 Samuel 7 ayat 14-16, Ulangan 7 ayat 9. Saya cerita aja. Saudara, hari itu Daud bersalah. Dia membunuh Uria, dia merencanakan Uria mati di medan perang. Karena dia bersalah menghamili Batsheba.
Saudara, hari itu Daud meremukkan hatinya dan bertobat di hadapan Tuhan. Bahkan dia mengaku di hadapan rakyat. Hari ini sampai ribuan tahun kita masih bicarakan kesalahannya. Betul ya? Saudara, kalau kesalahanmu diungkit-ungkit sama orang, saudara mau gak? Gak ada yang mau ya? Hari ini Daud itu ribuan tahun masih dibicarakan. Dan itu yang Daud bayar. Saudara, Alkitab berkata bahwa perjanjian kasih setianya itu mengikat dan mengokohkan tahta Daud. Walaupun Daud tetap harus bayar, anaknya mati, pedang tidak akan pergi dari keturunannya. Saudara, lihat kehidupan anak-anaknya Daud itu mengerikan sekali. Tapi saya mau berkata seperti ini. Janji kasih setia Tuhan itu mengokohkan Daud menjadi raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata, bisakah kita hidup dan mengingini cinta Tuhan, tidak menuduh Tuhan tidak mencintai kita, versi kita, hanya karena kita marah atau kita tidak mendapat yang kita mau. Sudah nangkap sampai di sini? Begitu engkau tidak mendapat anakmu tumbuh melayani Tuhan, maka engkau berkata Tuhan tidak setia dan tidak cinta. Saudara, ada begitu banyak kejadian demi kejadian di hidup kita karena kita menuduh Tuhan tidak mencintai kita. Tapi hari ini kita baca, seberapapun mengerikannya hidup Daud, Tuhan berkata waktu Daud bertobat, waktu Daud melakukan bagiannya, waktu Daud berkata Tuhan tidak apa-apa aku bayar, asal engkau tidak meninggalkan aku. Di titik itulah dia bersumpah, kasih setiaku tetap untuk selama-lamanya, mengokohkan kerajaanmu dan keturunanmu di hadapanku. Saudara, tidak banyak orang yang bisa hidup di hadapan Tuhan. Hanya orang-orang yang tahu bahwa dia adalah anak dan dia dicintai oleh Bapa di surga. Saya berdoa, sumpah matahari, sumpah keset ini membuat engkau menjadi orang yang tidak terhentikan. Hanya karena orang tidak senyum sama engkau. Hanya karena anakmu tidak tumbuh seperti yang kau mau. Hanya karena suamimu atau istrimu tidak jadi seperti yang kau mau. Hanya karena mungkin suamimu atau istrimu tidak ikut engkau retreat hari ini. Bukan berarti dia tidak rohani seperti yang kau mau. Tapi tangisanmu, ceritamu, percayamu bahwa dia Allah yang mengikat engkau dengan kasih setianya. Dan yang menggenapi janjinya berkata, satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Itu janji Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, kalau engkau berdiri buat kotamu, buat bangsamu, Tuhan meluputkan kotamu dan bangsamu. Saya berdoa kita bukan pasukan yang terhentikan. Kita bukan pasukan yang gugur di tengah jalan. Kita bukan pasukan yang pecah, yang pahit, yang luka, yang kecewa. Tapi kita adalah unstoppable people. Amin. Kita adalah unbreakable people. Amin. Kita tidak terhentikan karena kasih setia Tuhan, karena sumpahnya atas hidup kita, atas kota kita, dan atas bangsa kita. Amin.